Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai kartu prakerja gelombang 12 atau kartu prakerja di tahun 2021 ini. Oke, tapi sebelum kita lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan bantuan pemerintah lainnya. Oke, nah jadi teman-teman, untuk kartu prakerja di tahun 2021 ini memang ada perbedaan dari tahun 2020, dimana untuk tahun 2021 ini memasuki kartu prakerja di gelombang 12 ya teman-teman, dimana informasinya kartu prakerja gelombang 12 ini akan dibuka mulai tanggal 5 Januari 2021. Ini untuk melakukan pendaftaran akun saja ya teman-teman, belum untuk melakukan gabung gelombang. Oke, aku akan menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Namun sebelum mendaftar, teman-teman wajib tahu juga mengenai informasi di video aku yang ini, yaitu 5 kategori peserta yang diprioritaskan untuk lolos kartu prakerja di tahun 2021 dan 5 kategori untuk peserta kartu prakerja yang tidak akan lolos di kartu prakerja tahun 2021. Dan untuk kartu prakerja di tahun 2021 ini teman-teman memang lebih ketat ya seleksinya dari tahun 2020, dimana untuk kartu prakerja di tahun ini informasinya tidak akan ada lagi yang menerima bantuan secara tumpang tindih. Jadi jika sudah mendapatkan bansos dari Kemensos misalkan, tidak akan lagi mendapatkan bantuan dari kartu prakerja ini. Oke, nah pertanyaan ya, ini merupakan pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan. Namun jika teman-teman scroll aja ke bawah video-video aku ini, aku sudah banyak sekali membahas perihal kartu prakerja dari gelombang 1 hingga gelombang saat ini. Itu insya Allah sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman sebenarnya. Namun saat ini aku akan menjawab kembali ya pertanyaan dari teman-teman. Dan juga karena adanya pembaruan di gelombang 12 di tahun 2021 ini, aku akan jawab pertanyaan yang pertama, yaitu jika di KTP teman-teman statusnya sebagai mahasiswa, namun saat ini teman-teman sudah tidak menjadi mahasiswa lagi ataupun belum bekerja atau sudah bekerja, apakah bisa mendaftar di kartu prakerja dan apakah bisa lolos di kartu prakerja tahun 2021 ini? Jawabannya yaitu bisa teman-teman. Jadi jika tertulis mahasiswa atau pelajar di KTP-nya itu nggak masalah teman-teman. Yang penting realnya atau faktanya teman-teman itu sudah tidak terdata sebagai pelajar ataupun mahasiswa, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa atau pelajar itu mungkin ada sedikit khawatir ya teman-teman, karena emang di Undang-Undang Prakerja itu sudah tertera jika ketahuan bahwa mahasiswa atau pelajar mendaftar di kartu prakerja ini dan lolos, itu akan mendapatkan sanksi mulai dari mengembalikan insentif hingga dipidana teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat aja di undang-undangnya seperti ini. Kemudian untuk kemungkinan besar lolos atau tidaknya, jika statusnya teman-teman memang sudah tidak mahasiswa, itu teman-teman masih punya kemungkinan besar untuk lolos di kartu prakerja tahun 2021, karena itu hanya data di KTP teman-teman yang tertulis mahasiswa atau pelajar, jadi nggak masalah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika di tahun 2020 teman-teman itu sudah mendaftar kartu prakerja namun tidak lolos, apakah masih bisa mendaftar kartu prakerja lagi di tahun 2021? Oke, ini jawabannya bisa teman-teman. Teman-teman bisa mendaftar kartu prakerja di tahun 2021 kembali, asalkan di tahun 2020 teman-teman belum menerima insentif kartu prakerja atau belum terdata lolos di kartu prakerja tahun 2020. Untuk yang teman-teman di tahun 2020 itu gagal atau belum lolos kartu prakerjanya, silahkan nanti di gelombang 12 dan gelombang selanjutnya teman-teman langsung aja klik gabung. Jangan mendaftar lagi dari awal atau memasukkan nick lagi dari awal, itu tidak bisa.
Karena satu nik hanya bisa satu kali mendaftar akun kartu prakerja teman-teman. Jadi nanti tinggal klik aja gabung ya. Untuk informasi jelasnya bisa scroll aja di video-video aku sebelumnya. Bagaimana kalau misalkan mengklik gabung, ya teman-teman tinggal klik gabung aja. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika nomor email atau nomor HP itu sudah didaftarkan di dalam satu akun, apakah masih bisa didaftarkan lagi untuk akun yang lainnya? Itu tidak bisa teman-teman. Jadi satu akun hanya bisa menggunakan satu nomor HP ataupun satu email. Jadi kalau misalkan sudah digunakan oleh si A atau sudah digunakan oleh adiknya, maka tidak bisa digunakan lagi oleh kakaknya. Selanjutnya, pertanyaan dari teman-teman yang keempat, bagaimana jika kita itu jomblo lalu belum ada tanggungan, apakah masih ada kemungkinan besar untuk lolos di kartu prakerja tahun 2021? Oke, kalau misalkan karena di video sebelumnya aku sudah memberitahu ya, ada informasi bahwa prioritas kartu prakerja di tahun 2021 ini yaitu minimal punya tanggungan 3, itu lebih diprioritaskan. Namun buat teman-teman yang tidak punya tanggungan, itu masih bisa ada kemungkinan besar juga buat lolos, terutama buat teman-teman yang belum bekerja ya, itu masih kemungkinan besar juga buat lolos. Jadi silakan teman-teman daftar saja. Kemudian pertanyaan yang kelima, jika sudah lolos di Banpres UMKM, apakah bisa lolos di kartu prakerja? Untuk informasi sudah lolos di Banpres UMKM ini belum bisa dipastikan ya teman-teman, karena informasi dari PMO prakerja itu sendiri yang tidak bisa tumpang tindih mendapatkan bantuan itu jika teman-teman sudah mendapatkan bantuan dari Kemensos ataupun dari upah subsidi gaji dari BPJS Ketenagakerjaan, itu sudah dipastikan teman-teman tidak akan lolos di kartu prakerja di tahun 2021 ini karena seleksinya lebih ketat dibandingkan di tahun 2020. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah lolos di Banpres UMKM, apakah masih ada kemungkinan lolos atau tidak, ini belum ada informasi resminya. Namun teman-teman silahkan dicoba saja. Jika kemarin sudah lolos di Banpres UMKM, bisa dicoba saja untuk mendaftar kartu prakerja di tahun 2021 ini. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana jika umurnya sudah di atas 50 tahun ke atas, apakah masih bisa mendaftar kartu prakerja di tahun 2021 ini? Untuk informasi dari kartu prakerja ini, tidak ada batasan umur yang bisa mendaftar di kartu prakerja, hanya saja ditulis minimal yang bisa mendaftar adalah 18 tahun, dimana dari pernyataan dari PMO kartu prakerja juga di gelombang sebelumnya itu ada beberapa persen dari peserta kartu prakerja yang lolos dan umurnya di atas 60 tahun teman-teman. Jadi buat yang umurnya 50 tahun ke atas atau orang tuanya di umur 50 tahun ke atas, silahkan daftarkan saja. Kemudian nih, pertanyaan yang ketujuh, apakah bisa dalam satu kakak itu yang didaftarkan lebih dari satu orang, 2 orang atau lebih? Jadi untuk di kartu prakerja ini, teman-teman bisa mendaftarkan seluruh anggota keluarganya dalam satu kakak, itu tidak masalah didaftarkan semua. Dan juga tidak masalah jika lolos semua di dalam satu kakak tersebut. Yang penting dalam anggota keluarga tersebut memenuhi syarat untuk daftar di kartu prakerja, yaitu minimal usianya 18 tahun dan kemudian tidak sebagai ASN, Polri, kemudian BUMN ataupun BUMD, selanjutnya yaitu perangkat desa dan lain sebagainya. Silakan teman-teman bisa info lengkapnya simak aja di video aku yang ini. Kemudian pertanyaan yang ke-8, bagaimana jika kita belum bekerja? Apakah punya kemungkinan besar untuk lolos di kartu prakerja ini? Oke, buat teman-teman, karena mungkin sudah melihat di video aku sebelumnya yang prioritas untuk lolos di kartu prakerja tahun 2021 ini yang pekerja informal, bukan berarti untuk yang belum bekerja itu tidak diprioritaskan, tapi buat yang belum bekerja tetap diprioritaskan untuk lolos di kartu prakerja. Hanya saja untuk yang statusnya sedang bekerja, yang diprioritaskan itu lebih ke pekerja informal seperti supir, kemudian pedagang ataupun pekerja yang bekerja di bidang UMKM. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana jika
kemarin di tahun 2020 itu kartu prakerjanya sudah di blacklist, apakah masih ada kesempatan untuk mendaftar lagi di kartu prakerja tahun 2021? Jadi untuk teman-teman yang kartu prakerjanya sudah di blacklist itu tidak bisa lagi mendaftar di tahun 2021 karena satu NIK itu hanya bisa satu kali mendaftar. Yang selanjutnya buat teman-teman yang bertanya seperti ini, kenapa kemarin di tahun 2020 itu gagal kartu prakerja, namun sekarang mau bergabung lagi di kartu prakerja tahun 2021 dan tidak bisa dilakukan klik gabung. Nah, untuk teman-teman ini belum bisa dilakukan klik gabung karena untuk kartu prakerja di gelombang 12 ini belum dibuka, teman-teman. Jadi nanti akan aku informasikan lagi jika sudah resmi kartu prakerja gelombang 12 ini dibuka. Karena jika teman-teman lihat aja di websitenya, ini buat teman-teman aja belum bisa melakukan pendaftaran akun di kartu prakerja, apalagi untuk melakukan klik gabung, karena nanti setelah teman-teman melakukan daftar akun maka tahap selanjutnya yaitu teman-teman melakukan klik gabung. Buat teman-teman yang baru mau gabung kartu prakerja di gelombang 12 tahun 2021 ini, silakan teman-teman bisa lihat di video aku yang ini cara mendaftar kartu prakerja berikut dengan kunci jawabannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman informasi dari aku. Jangan lupa untuk tinggalkan like-nya dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.